5 tanda wanita yang baru saja tidur dengan pria lain. Dalam psikologi hubungan, ketika seseorang menyembunyikan kedekatan emosional atau interaksi dengan pria lain, perilakunya bisa berubah. Bukan selalu karena perselingkuhan fisik, seringkali justru karena keterlibatan emosional yang ia pendam, yang memicu rasa bersalah atau ketidaknyamanan. Para ahli menyebut ini sebagai emotional displacement, yaitu ketika koneksi yang seharusnya diberikan pada pasangan malah berpindah ke orang lain. Dan meski perilaku seperti ini bisa mengundang kecurigaan, kita perlu memahaminya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membaca kondisi hubungan dan memperbaiki komunikasi. Banyak dari tanda-tanda ini sebenarnya adalah alarm bawah sadar ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dalam hubungan. Berikut adalah 5 tanda psikologis yang sering muncul ketika seorang wanita baru saja memberi porsi emosionalnya kepada pria lain, lengkap dengan penjelasan yang tetap sehat dan edukatif. Pertama, tiba-tiba terlihat terlalu jaga jarak secara mendadak. Wanita yang sedang menyembunyikan sesuatu biasanya mengalami emosional konflik. Di satu sisi ia merasa bersalah, di sisi lain ia ingin tetap terlihat normal. Konflik inilah yang membuatnya secara spontan mengambil jarak. Tiba-tiba ia tidak seleluasa biasanya, tidak sesering menatap, dan tidak selumer percakapan sebelumnya. Seolah ada dinding tipis yang ia bangun agar kamu tidak menyadari getaran emosinya. Para ahli hubungan menyebut perilaku ini sebagai protective emotional distancing, sebuah mekanisme pertahanan ketika seseorang menyimpan sesuatu yang ia takut terbongkar melalui bahasa tubuhnya. Wanita biasanya sangat ekspresif. Jadi, ketika ia tiba-tiba kaku, itu menunjukkan ada ruang emosional yang sedang ia jaga. Namun penting, jangan langsung menuduh. Jaga jarak mendadak bisa juga berasal dari stres, trauma, atau masalah pribadi. Yang harus kamu lakukan adalah memperbaiki komunikasi, bukan menyerang. Tanyakan dengan lembut, bukan menginterogasi. Itu jauh lebih efektif untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia rasakan. Kedua, sikapnya terlalu baik, tidak seperti biasanya. Ini paradoks yang sering dibahas para pakar. Ketika seseorang merasa bersalah, ia sering jadi overcompensing atau berusaha terlalu baik. Wanita yang baru memberi porsi emosional ke pria lain sering tiba-tiba jadi lebih manis, lebih perhatian, atau lebih lembut dari biasanya. Bukan karena cintanya mendadak meningkat, tetapi karena perasaan bersalah dalam dirinya. Mencoba menyeimbangkan kondisi, ia takut kecurangannya terlihat dari raut wajah. Maka ia memperbaikinya dengan kebaikan ekstra. Ironisnya, perubahan yang terlalu mendadak justru membuat perilaku itu mencolok. Ketika seseorang tiba-tiba super sweet tanpa alasan, itu bukan tanda cinta, tapi tanda ada konflik batin. Tapi ingat, sekali lagi, ini bukan dasar untuk menyimpulkan apapun. Evaluasi hubungan bukan menyimpulkan hanya dari satu gejala. Ketiga, menghindari kontak emosional yang dalam. Wanita yang sedang terhubung dengan pria lain, entah secara emosional atau interaksi tertentu, biasanya kesulitan mempertahankan kedalaman komunikasi dengan pasangannya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena pikirannya terbagi. Ia takut
Jika ia bicara terlalu dalam, emosi yang ia simpan bisa bocor. Maka ia memilih menjaga percakapan tetap di permukaan. Bahkan dalam psikologi hubungan, ini disebut emotional compartmentalization. Ia memisahkan dunia emosinya ke dalam dua kotak, dan ketika kamu mencoba membuka ruang yang lebih dalam, misalnya membahas perasaan, rencana, atau kerinduan, ia mendadak mengalihkan topik, menjawab pendek atau tampak ragu-ragu. Tanda seperti ini lebih dalam dari sekadar tidak mood. Ia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang ia hindari untuk dihadapi. Namun lagi-lagi, kuncinya bukan menuduh tetapi membuka percakapan yang sehat tanpa menghakimi. Keempat, terlalu fokus menjaga privasi ponselnya. Ketika wanita merasa ada hal yang perlu disembunyikan, ponsel menjadi objek yang paling ia jaga. Bukan hanya chatnya, tetapi pola interaksi, notifikasi, bahkan perubahan ekspresi ketika pesan masuk. Ia mungkin menutup layar lebih cepat, membawa ponsel lebih sering, atau tiba-tiba memasang password baru yang sebelumnya tidak ia perlukan. Menurut ahli dinamika hubungan, perubahan sikap terhadap ponsel adalah salah satu indikator emosi yang sedang bergejolak. Bukan berarti ia sedang berbuat salah, tetapi ada energi yang ia tidak ingin kamu akses. Bisa saja ia takut kamu salah paham, atau ia sedang menyembunyikan interaksi yang membuatnya bingung sendiri. Sikap ini tidak selalu menandakan perselingkuhan. Kadang hanya tanda bahwa ada ruang pribadi yang sedang ia lindungi. Yang penting bukan memata-matai, tapi memperbaiki kepercayaan di antara kalian. Kelima, tatapannya berbeda. Ada kekhawatiran tersirat. Bahasa tubuh adalah cermin kejujuran emosional seseorang, dan wanita sangat sulit menyembunyikannya. Jika ia baru saja memberi perhatiannya pada pria lain, biasanya ada perubahan halus pada tatapannya. Sedikit menghindar, sedikit ragu, sedikit takut bertemu mata. Seolah ia khawatir kamu bisa membaca isi hati lewat matanya. Para ahli bahasa tubuh menyebut fenomena ini sebagai micro expression guilt, yaitu ekspresi kecil yang muncul karena emosi bersalah atau ketidakjelasan batin. Bahkan jika mulutnya tersenyum, matanya sering terlihat tidak selaras. Senyum naik tapi mata tidak ikut bahagia. Namun disinilah pentingnya kedewasaan. Membaca tanda bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami ada yang perlu dibicarakan. Jangan menyimpulkan dari tatapan, tapi gunakan tatapan untuk membuka dialog. Tujuan video ini bukan untuk menuduh atau mencari-cari kesalahan wanita. Justru sebaliknya, agar kamu memahami dinamika emosi yang mungkin terjadi dalam hubungan. Hubungan retak bukan karena kesalahan satu pihak, tetapi karena komunikasi yang sering, kebutuhan yang tidak tersampaikan atau tekanan batin yang tidak pernah dibicarakan. Tanda-tanda ini bukan bukti, bukan vonis, bukan kesimpulan. Tanda-tanda ini adalah ajakan untuk memperbaiki cara kalian terhubung satu sama lain. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.